Pemirsa, dugaan perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya viral dan jadi sorotan. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara kegiatan residensi di RSUP Muhammad Husin Palembang, sementara Mendikti Saintek menegaskan akan ada tindakan disiplin atas setiap pelanggaran. Kasus ini berawal dari dugaan perundungan yang dialami mahasiswi PPDS FK Unsri berinisial OA. Korban diduga mengalami perundungan finansial oleh oknum senior mulai dari pembiayaan kebutuhan pribadi hingga kegiatan di luar akademik. Tekanan tersebut membuat korban nyaris melakukan bunuh diri dan memutuskan pengunduran diri dari pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan telah berkoordinasi dengan Rektor Unsri. Ia menegaskan setiap pelanggaran dalam dunia pendidikan akan ditindak tegas. Ia pun menyebut pihak Unsri telah melakukan langkah awal dengan menghentikan sementara kegiatan PPDS. Oh ya, nanti kita lihat, tapi saya sudah koordinasi dengan Rektor Unsri. Tentu setiap pelanggaran akan ada tindakan-tindakan untuk mendisiplinkan, dan saya rasa teman-teman di Unsri sudah mulai melakukan. Itu untuk semua prodi atau gimana, Prof? Oh iya. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara kegiatan residensi PPDS di RSUP Muhammad Husin Palembang. Dekan FK Unsri menegaskan kebijakan ini tidak menutup program studi, namun hanya menghentikan kegiatan di lokasi tersebut. Proses pendidikan dialihkan ke Rumah Sakit Jejaring di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sanksi yang kita lakukan di tingkat fakultas sesuai dengan etika akademik kita adalah kita memberikan peringatan 1 dan peringatan 2. Nah, nanti kalau memang untuk sanksi itu kan secara akademik harus melalui rektor, ya, jadi tidak boleh fakultas yang memberikan sanksi, harus nanti bahkan dari tim BPKTT yang diturunkan oleh Pak Rektor itu yang nanti menginvestigasi dan kemudian baru memberikan sanksi akademik yang misalnya yang dari ringan, sedang, berat sesuai dengan panduan akademik yang dipersetujukan. FK Unsri dan RSMH saat ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan residen. Sejumlah langkah pembenahan disiapkan, termasuk penguatan tim pencegahan perundungan, penerapan fakta integritas, serta sanksi tegas bagi pelaku. Hasil investigasi internal menyebut 6 orang residen dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi surat peringatan. Andika Pratama, Berita 1, Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, lantas seperti apa duduk perkara dan juga investigasi yang telah dilakukan terkait dugaan perundungan mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya? Kita sudah terhubung dengan Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Azhar Jaya. Selamat sore, Pak Dirjen. Ya, selamat sore Pak Rama dan pemirsa Berita 1. Ya, Pak Dirjen, ini sejauh apa investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berkaitan dengan dugaan adanya perundungan di program pendidikan dokter spesialis Unsri ini, Pak? Ya, jadi investigasi sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan memang dari bukti-bukti yang ada, baik dari medsos ataupun laporan, memang terjadi perundungan ya berupa pengumpulan biaya yang tidak semestinya atau tidak seharusnya dilakukan oleh PPDS mata di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Baik Pak, siapa saja pihak-pihak yang telah dimintai keterangan oleh Kemenkes saat ini Pak terkait dengan kasus di PPDS Unsri ini? Ya, tentu saja ada Direktur Unsri, juga ada ada Direktur Muhammad Husin, ada FK Unsri, dan juga beberapa orang SPI-nya juga kita mintain, dan juga beberapa orang yang mahasiswa daripada PPDS tersebut. Baik, dan dari orang-orang yang telah ditelusuri itu catatan apa Pak yang paling di-highlight oleh pihak Kemenkes terkait dengan tindakan perundungan ini dan juga pemerasan? Yaitu adanya pengumpulan uang ya sebesar 15-20 juta per bulan ya, yang dikumpulkan satu angkatan ya. Dalam hal ini saudari OA ya, kebetulan saudari OA ini adalah seorang bendahara di angkatannya, jadi dia ngumpulin uang dari teman-temannya gitu ya, jumlahnya sekitar 15-20 juta, dan di rekeningnya ada sekitar hampir lebih dari 700 juta yang dipergunakan buat ya macam-macam ya, ada buat keperluan daripada seniornya,
ada buat apa istilahnya buat apa buat selain keperluan senior ada buat apa makan-makan, ada buat apa istilahnya buat keperluan apa menunjang pendidikannya mereka juga sih. Baik, Pak Azhar, ini sebenarnya kan kasus di perundungan yang terjadi di PPDS bukan yang pertama kalinya terungkap, bahkan sebelumnya juga belum lama ini terjadi di salah satu universitas di Semarang, dan kasusnya keduanya viral di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan apakah memang kultur perundungan ini marak ditemukan di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi memang yang viral kan sempat di Semarang, kemudian di Manado ya, dan kemudian ini muncul lagi di Palembang. Dan memang dari sistem pelaporan perundungan yang kami terima, memang ini kasus apa istilahnya perundungan ini hampir terjadi merata ya, merata di fakultas-fakultas yang melaksanakan program daripada residensi. Tapi sejak dikeluarkan instruksi Menteri Kesehatan Inmen nomor 15 tahun 12, memang ada kecenderungan menurun ya. Tetapi tetap saja ini apa istilahnya masih terjadi, dan memang kalau sudah culture ya, sekali lagi saya tegaskan, kalau sudah culture, sudah budaya, ya memang apa istilahnya menghapuskannya itu nggak bisa sekali selesai, tapi memang harus diawasin terus-menerus, harus ada sistem yang baik ya, kemudian juga semuanya harus peduli sehingga budaya-budaya yang dalam tanda kutip yang negatif seperti ini bisa apa kita hilangkan di dalam sistem di dalam dunia kedokteran di Indonesia. Baik, lantas evaluasi apa sih Pak yang Bapak rasa ini pantas untuk dijatuhkan kepada universitas-universitas yang terdapat di dalamnya ini masih terdapat perundungan? Kalau kita balik lagi ke kasus yang berada di Palembang, ini kan program PPDS-nya bahkan hingga dihentikan. Apakah hukuman ini, sanksi ini adalah hukuman yang final atau ada lagi hukuman yang dirasa lebih berat yang bisa dijatuhkan kepada program PPDS jika kemudian ditemukan adanya kasus-kasus perundungan di sana, Pak? Ya, jadi kami bukan menghentikan tapi apa istilah menunda sementara program apa residensi mata di RSMH. Jadi nggak semua program residensi tapi hanya residensi mata. Dan program ini akan kami tutup ya sampai dengan pihak Rumah Sakit Muhammad Hussein dan FK Unsri melakukan langkah-langkah yang menjadi kesepakatan bersama untuk mencegah bullying ini terjadi lagi gitu ya. Jadi langkahnya macam-macam. Yang pertama tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan saudara OA ini agar mentalnya itu bisa kuat lagi ya. Syukur-syukur dia bisa kembali lagi residensi ya. Kalau misalnya dia cuma memang sudah berhenti ya sudah, minimal tidak menimbulkan trauma lah di dalam dunia kehidupannya dia. Terus kedua, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, melakukan tindakan-tindakan dalam hal ini sanksi kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan, mulai dari residensinya gitu ya, sampai dengan kaprodinya, sampai dengan KSM-nya, baik dari pihak Unsri ataupun pihak RSMH, itu semuanya harus ada yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga yaitu tadi memperkuat sistem perundungan yang ada ya, anti bullying yang ada, seperti dalam tanda kutip pemantauan WhatsApp secara berkala, di mana seharusnya WhatsApp itu udah saya tegaskan harus ada dosennya di situ, harus ada orang rumah sakitnya di situ. Jadi semua WhatsApp ini titik masalah itu semuanya WhatsApp ya, dari program. Mohon maaf saya nyebutin WhatsApp dari Jarkom lah, jaringan komunikasi ya. Dari Jarkom itu seharusnya Jarkomnya itu harus ada dosennya, harus ada orang rumah sakitnya, nggak boleh ada Jarkom isinya cuma senior sama junior. Nah, itu nggak boleh tuh. Karena itu titik awal daripada saya lihat dari banyak kasus, titik awal daripada proses instruksi-instruksi untuk melakukan yaitu tadi tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, atau instruksi-instruksi untuk melakukan hukuman dan sebagainya, jaga malam dan sebagainya berlebih-lebihan, itu semuanya ada di Jarkom, dan itu biasanya kita mudah kita temukan.
Baik. Jadi pada memang harus ada tindakan tegas ya. Jadi saya kemarin pihak Unsri sudah mengeluarkan tindakan, tapi hanya mohon maaf hanya apa istilahnya teguran. Kami memandang itu tidak cukup kalau hanya teguran ya. Tapi untuk membuat jera ya harus ada skorsing dan sebagainya. Baik, Pak Azhar, ini berkaitan dengan korban yang berinisial OA. Apakah Anda sudah mengetahui bagaimana kabar OA pada saat ini? Bagaimana kondisi psikologisnya? Apakah OA berminat untuk melanjutkan pendidikan? Dan juga tadi kan Bapak mengatakan terkait dengan OA. Dan apakah ada kemungkinan bahwa OA bisa transfer ke universitas lain? Dan apakah OA juga berminat untuk membawa jalur ini ke jalur hukum? Ya, jadi saya sudah coba berbicara dengan saudara OA dengan kontak dengan melalui secara kontak langsung belum, tapi melalui WhatsApp saya udah WA dia, cuman belum bisa berbicara panjang lebar. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya masih ada minat beliau ya untuk melanjutkan proses residensi, tetapi kemudian beliau ragu-ragu dan kemudian memutuskan mundur. Tapi saya lagi memastikan nih kepada pihak Unsri ataupun pihak RSMA apakah OA ini jadi lanjut atau tidak. Kita sih berharap dia lanjut karena kalau dia berani lanjut berarti dia sudah merasa aman kan gitu ya. Tapi bagaimana kita menciptakan iklim yang aman supaya tidak terjadi lagi, nah itu yang langkah berikutnya. Terus yang setahu saya sih saudari OA ini sedang bersama keluarganya ya. Apakah dia bisa ditransfer ke FK lain atau tidak itu bukan wewenang saya, itu wewenang Dikti ya. Tapi yang jelas sekarang beliau lagi bersama keluarganya, sama suaminya juga. Baik, terkait dengan jalur hukum Pak, apakah sudah ada rencana dari OA untuk membawa kasus ini ke jalur hukum? Saya belum dengar ya, saya belum dengar. Baik, kita juga sama-sama semuanya berharap agar dunia kedokteran di Indonesia ini pulih dari semua tindak perundungan di tingkat universitas, di tingkat kampus, baik itu sampai dengan tingkat rumah sakit. Terima kasih Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Azhar Jaya sudah bersedia berbagi informasi dan berbincang bersama kami di Berita 1 Sore, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama.